Alkitab yang lusuh merupakan tanda jiwa yang sehat. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami hendak mendalami kitab 1 Korintus dan 1 Petrus. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami kehendak-Mu melalui pendalaman Alkitab Rabu siang ini. Dalam nama Yesus Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Reinhard Samakasil dalam program pendalaman Alkitab Rabu siang, pas episode ke-6. Bacaannya adalah untuk Rabu 15 Juli malam, yaitu 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Dan bacaan Minggu 19 Juli 2020, 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita membahas kitab 1 Korintus dan 1 Petrus yang kedua-duanya kebetulan perjanjian baru, saya review sejenak kitab-kitab yang ada di perjanjian baru yang berjumlah 27 kitab yang sebenarnya sudah saya sampaikan pada pendalaman Alkitab Rabu siang minggu lalu episode 5, tapi saya ulangi secara cepat saja. Dari 27 kitab perjanjian baru yang kita baca 2 kitab hari ini, 1 Korintus dan 1 Petrus. Ada 27 kitab terbagi 5 bagian. Yang pertama Injil itu 4 kitab, sejarah gereja itu di 1 kitab, surat-surat Rasul Paulus itu 13 kitab, surat-surat non Rasul Paulus ada 7, dokumen-dokumen ada 27. 4 ini adalah Injil, Matius, Markus, Lukas sinoptik, Yohanes non sinoptik. Lalu 1 kitab sejarah gereja itu Kisah Para Rasul. 13 kitab surat-surat Rasul Paulus itu terdiri dari 9 kitab untuk jemaat, 4 untuk pribadi. 4 untuk pribadi itu 1-2 Timotius, Filemon, dan Titus. Ada 4. 9-nya itu dari depan Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, dan 1-2 Tesalonika. Jadi ada 9. Ada 9 kitab, 9 surat untuk jemaat. Lalu 7 kitab non Rasul Paulus, itu yang kita bahas malam ini, 1-2 Petrus, Yakobus, 1-2-3 Yohanes, dan Yudas, 7. Lalu 2 kitab terakhir dokumen-dokumen itu Ibrani dan Wahyu. Jadi 27 kitab perjanjian baru. Kita membahas sekarang 1 Korintus, salah satu surat Rasul Paulus, dan 1 Petrus, salah satu surat Petrus, jadi non Paulus yang tadi saya bagi ke dalam 5 bagian. Baik, sekarang kita masuk ke pendalaman bacaan 1 Korintus 1 ayat 8 sampai 13. Adapun pendalaman tentang latar belakang kitab 1 Korintus sudah saya sampaikan di pendalaman Alkitab Rabu siang minggu lalu atau pas episode 5. Jadi tidak saya ulang, kita langsung ke bacaan. Latar belakang kitab sudah dibahas. Saudara-saudara bisa lihat video di YouTube saya minggu lalu atau di YouTube channel dari GE Community. Pada ayat 1, saya mengambilnya dari buku ini, buku karangan saya, penjelasan 1 dan 2 Korintus. Bisa saudara miliki, menghubungi channel YouTube GE Community. Pada ayat 1 di 1 Korintus 8, kita sekarang dalami ayat per ayatnya. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Ada kalimat kita semua mempunyai pengetahuan. Mungkin ini merupakan kutipan dari surat jemaat Korintus ke Rasul Paulus ketika di Efesus. Orang Kristen memiliki pengetahuan memang, tetapi pengetahuan itu mungkin hanya dangkal dan tidak lengkap. Ada kata pengetahuan juga di ayat 1 itu. Tidak cukup untuk menyelesaikan semua persoalan, sebab pengetahuan itu sendiri membuat orang menjadi sombong, kata ayat 1 ya.
pada ayat 2, jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Ada kalimat ia belum juga mencapai pengetahuan. Artinya pengenalan yang benar akan Allah belum sampai pada pengetahuan itu. Selama di dunia ini pengetahuan manusia akan Allah senantiasa terbatas, senantiasa tidak sempurna. Ayat 3 tadi masih ada kalimat mengasihi Allah, mendatangkan pengenalan akan Allah dan juga kesadaran bahwa Allah mengenal dirinya. Sebagai contoh, di dalam sebuah istana semua orang mengenal sang raja, tetapi tidak semua orang dikenal oleh raja. Tahap berikutnya adalah keakraban pribadi dan pengenalan langsung sebagai hasilnya. Itu yang maksudnya ayat 3. Ayat 4 tentang hal makan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebuah berhala tidak mungkin benar-benar melukiskan Allah. Bagaimana mungkin kayu atau batu dapat menggambarkan sifat Allah yang tidak dapat rusak, sementara kayu dan batu bisa rusak? Itu maksudnya dari ayat 4. Ayat 5, sebab sesungguhnya ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Sekalipun Rasul Paulus mengakui ada banyak Allah, tapi Allahnya itu A kecil dan di dalam tanda kutip ada banyak Allah. Jadi A kecil ya, berarti ilah dia, bukan Allah Yahweh, bukan Allah Bapa yang kita kenal. Sementara ayat 6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ada frasa namun bagi kita, itu menandai kontras yang kuat bagi kita dan bagi mereka. Yang daripadanya berasal segala sesuatu, ada anak kalimat itu menunjuk pada ciptaan yang pertama, yaitu Sang Bapa adalah sumber segala sesuatu. Lalu ada kalimat untuk Dia kita hidup. Berarti Sang Bapa merupakan tujuan dan ciptaan baru, yaitu gereja. Fungsi gereja adalah memuliakan Allah. Olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Ada kalimat itu tadi di ayat 6 ya. Ini menunjuk pada Tuhan kita Yesus Kristus selaku agen Allah dalam penciptaan. Lalu ada kalimat karena Dia kita hidup. Dia adalah sebagai agen yang bertanggung jawab atas ciptaan baru. Ayat 7. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala, dan oleh karena hati nurani mereka lemah. Hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Mulai ayat 7 ini hingga akhir dari pasal 8, seluruh ayat di pasal 8, Paulus menguraikan kata-kata kasih membangun. Tadi ada ya, saya bacakan, kasih membangun. Hal ini memang perlu sebab bukan semua orang mempunyai pengetahuan tentang satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang bisa membuat orang mampu untuk memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala tanpa mendatangkan kerugian. Itu ayat 7. Ayat 8, makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Itu kata Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Paulus mengumumkan bahwa daging itu tidak akan membawa orang percaya makin dekat kepada Allah. Perhatikan, Paulus mengemukakan bahwa daging itu sendiri tidak akan membawa orang percaya makin dekat kepada Allah. Yang penting adalah hati yang bersih, bukan makanan yang halal. Dan saudara seiman yang lemah mengacau balaukan kedua hal itu. Ya, itu bedanya ya.
Sementara ayat 9, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Di dalam beberapa ayat selanjutnya, kalau kita baca itu full sampai ayat 13 dari bacaan kita, Paulus mengingatkan mereka untuk menjaga agar kebebasan, ada kata kebebasan di ayat 9, kebebasan mereka tidak menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Kita kan bebas mau makan daging persembahan berhala atau tidak, bebas. Tapi bisa menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dengan kata lain, pengetahuan tidak akan menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara ayat 10, karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan, dalam tanda kutip, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Tanda tanya. Dikuatkan, arti asli bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya itu dibangun, dikuatkan itu dibangun. Itu bersifat ironis. Pembinaan macam apa ini? Dikuatkan untuk berdosa. Jadi jangan kita kepada iman orang yang lemah. Kita menunjukkan ke mereka kita makan daging berhala. Karena apa? Pembinaan macam apa ini? Begitu kira-kira. Nah ayat 11-nya, dengan jalan demikian orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan, dalam tanda kutip, pengetahuanmu. Ada frasa dengan jalan demikian. Ungkapan Rasul Paulus ini membawa kepada alasan mengapa orang percaya yang kuat bisa menjadi batu sandungan bagi yang lemah. Apabila Kristus cukup mengasihi saudara seiman yang lemah itu, sehingga ia bersedia mati baginya, maka orang percaya yang kuat, kita ini seharusnya cukup mengasihi dia, sehingga bersedia membiarkan dia memakai haknya untuk makan makanan tertentu. Itu maksud Rasul Paulus. Ada kata binasa, mengacu pada kebinasaan jasmania, bukan rohani. Bukan kebinasaan abadi, kebinasaan rohani. Saudara seiman yang lemah terus-menerus melanggar nuraninya. Ingat, dengan makanan yang menurut pikirannya tidak boleh ia makan, ia berbuat dosa dan menjadikan dirinya cenderung berbuat dosa sampai mati. Bentuk waktunya adalah sekarang, present. Proses kebinasaan berlanjut terus selama dia tetap makan makanan yang menurut nuraninya tidak boleh dimakan. Itu maksud ayat 11. Ayat 12, jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Akibat yang paling buruk dari persoalan ini ialah bahwa orang percaya yang kuat itu juga berdosa terhadap Kristus. Dengan berbuat dosa terhadap saudara seimannya yang lemah, argumentasi yang dikemukakan berlandaskan pada prinsip kesatuan tubuh Kristus. Ayat 13 di pasal 8 ini, jadi kita baca dari ayat pertama sampai ayat terakhir, yaitu ayat 13. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Itu kesimpulan Rasul Paulus. Ada kata karena, ada frasa karena itu, merupakan ungkapan yang membawa kepada kesimpulan Paulus. Kasih, bukan pengetahuan, tapi kasih yang dapat menyelesaikan persoalan ini. Mengenai masalah-masalah moral yang sedang dibicarakan oleh firman ini, firman mempunyai kewenangan tertinggi mengenai masalah-masalah yang secara moral tidak penting. Tetap seperti makan daging yang telah dipersembahkan kepada berhala, itu nggak penting. Tetapi kasih yang mengatasi masalahnya, bukan pengetahuan. Kebebasan harus dikendalikan oleh kasih. Saudara-saudara, ayat per ayatnya sudah dijelaskan. Usul saya untuk bahan khotbah bagi mereka yang telah memiliki banyak pengetahuan Alkitab dan pertemuan iman yang baik, soal makan daging bekas persembahan berhala bukan masalah. Mereka yakin dan percaya hanya ada satu Allah yang lain. Yang lain itu palsu, hanya ada satu Allah, yang lain palsu.
Berhala hanya benda mati yang tak berdaya dan tak berpengaruh apapun. Tidak demikian halnya dengan para pemula, mereka yang imannya masih lemah, masih baru, masih bayi, dan simpatisan Kristen. Masukkan materi saling membangun dalam kasih pada khotbah saudara. Jadi kalau kita tidak makan seperti Rasul Paulus katakan, itu dalam rangka untuk membangun dalam kasih pada saudara-saudara kita yang masih lemah, yang masih baru dalam kekristenan, imannya baru bertumbuh. Maksudnya agar jemaat mengerti bahwa persekutuan orang beriman harus menjadi tempat saling melengkapi dan membangun di dalam kasih. Kebersamaan ini penting sebab ibadah yang benar bukan hanya bersifat individual vertikal, mementingkan kepuasan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak, tapi juga segi horizontal. Saling mengasihi, memperhatikan dan membangun pun sama pentingnya. Orang yang hanya memikirkan paham dan keadaannya sendiri dan melukai hati sesamanya, sesungguhnya melukai juga hati Tuhan. Hidup seperti Kristus, itulah kerinduan kita. Demikian pendalaman 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Sekarang kita akan mendalami 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Ini saya ambil dari sini. Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes dan Yudas. 7 kitab surat-surat non Rasul Paulus, bukan Rasul Paulus yang menulis. Kalau tadi 1 Korintus Rasul Paulus yang menulis. Sebelum kita bahas 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12, kita bahas dulu latar belakang kitab 1 Petrus karena belum pernah ini dibahas. Yaitu satu dari 7 kitab surat-surat non Rasul Paulus, ya. Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes dan Yudas. Ada 7 kitab. Surat ini merupakan yang pertama dari 2 surat perjanjian baru yang ditulis oleh Rasul Petrus. Petrus mengakui bahwa surat pertama ini ditulis dengan bantuan Silas. Di pasal 5 ada tertulis. Dibantu Silas sebagai juru tulisnya. Pemikirannya tetap Rasul Paulus. Rasul Petrus. Kemahiran Silas dalam bahasa Yunani dan gaya menulis tercermin dalam surat ini. Sedangkan bahasa Petrus yang kurang halus itu tampak dalam surat 2 Petrus. Jadi kalau saudara baca agak berbeda, lebih bagus di 1 Petrus ya, bahasanya lebih halus. Nada dan isi surat ini cocok dengan apa yang kita ketahui tentang Simon Petrus di 2 Petrus ya. Petrus mengalamatkan surat ini, menunjukkan surat ini kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Orang-orang pendatang yang tersebar di seluruh provinsi Asia Kecil, kekaisaran Romawi. Beberapa di antara mereka ini mungkin adalah orang petobat baru yang menanggapi khotbah Rasul Petrus pada hari Pentakosta dan telah kembali ke kota masing-masing dengan iman yang baru. Ingat di Kisah Para Rasul 2 ya. Petrus menulis surat ini dari Babylon, dalam tanda kutip itu Mesopotamia, Irak sekarang itu. Tema sentral kitab ini adalah menderita bagi Kristus untuk 1 Petrus. 2 Petrus beda lagi. Antara tahun 60 sampai 63 Masehi diyakini sebagai waktu penulisan surat ini. Tujuan penulisan 1 Petrus ada maksud di sini. Petrus menulis surat pengharapan yang penuh dengan sukacita untuk memberikan kepada orang percaya pandangan ilahi dan abadi bagi kehidupan di bumi, dan untuk memberikan bimbingan praktis kepada mereka yang mulai mengalami penderitaan yang berat sebagai orang Kristen di dalam masyarakat kafir. Petrus khawatir kalau yang percaya membangkitkan ketidaksenangan pemerintah dan menasihatkan mereka untuk mengikuti teladan Yesus dalam menderita dengan tidak bersalah, benar dan luhur. Itu tujuan. Ciri-ciri dari kitab 1 Petrus ini ada 5. Yang pertama itu
bersama dengan surat Ibrani dan kitab Wahyu, ciri dari kitab 1 Petrus ini, surat ini berkisar pada orang percaya yang menghadapi kemungkinan penganiayaan yang berat karena persatuan mereka dengan Yesus Kristus. Jadi sama di Ibrani dan Wahyu itu 1 Petrus ini dalam hal soal penganiayaan kepada orang percaya. Surat ini kedua, surat ini memberikan pengarahan praktis bagaimana orang Kristen harus menanggapi penganiayaan dan penderitaan yang tidak adil, lebih daripada kitab lainnya dalam Perjanjian Baru. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, Petrus menekankan kebenaran bahwa orang percaya adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Kita orang percaya waktu itu adalah pendatang dan perantau di dunia ini. Itu ciri ketiganya dari kitab 1 Petrus. Ciri keempat dari kitab 1 Petrus adalah banyak nama untuk umat Allah dari Perjanjian Lama digunakan untuk orang percaya pada Perjanjian Baru. Jadi istilah-istilah untuk umat Allah di Perjanjian Lama itu dipakai banyak sekali orang percaya di Perjanjian Baru di dalam kitab 1 Petrus. Terakhir, kelima, ciri dari surat 1 Petrus adalah surat ini berisi ayat Perjanjian Baru yang paling sulit ditafsirkan. Kapan, di mana, dan bagaimana Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara pada waktu Nuh. Ini ciri-ciri yang agak sulit untuk menafsirkan dari bacaan 1 Petrus ini. Itu sudah kita latar belakangnya, ciri-cirinya, tujuan penulisan, siapa penulisnya, lalu tema sentral dari kitab 1 Petrus. Sekarang kita masuk pada 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Ayat pertama, dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, sampai situ ayat 1. Ada anak kalimat dari Petrus Rasul Yesus Kristus. Pengakuan terus terang surat ini mengenai siapa penulisnya secara manusia, yaitu Petrus sang rasul. Hanya satu orang saja yang dikenal dengan sebutan demikian. Menolak pengakuan ini berarti menganggap surat ini sebagai penipuan. Kalau Rasul Paulus masih diragukan kerasulannya, kalau Rasul Petrus tidak. Ini berarti menganggap surat ini penipuan dan menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana tulisan yang dikarang sedemikian rupa dapat dijadikan pegangan untuk pengajaran moral dan rohani. Lalu ada kata-kata kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Kalimat Yunani aslinya dapat diterjemahkan kepada para warga asing yang tersebar. Bahasa aslinya Yunaninya, terjemahan hurufiahnya begitu. Mereka bukan orang asing bagi Petrus, melainkan warga sementara di berbagai provinsi di Asia Kecil. Kewargaan mereka sesungguhnya adalah surga, lingkungan hidup di sekitar mereka. Jadi kewargaannya surga sebenarnya. Ayat 2, tadi ayat 1 ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ada anak kalimat orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Maksudnya Roh Kudus membantu Petrus bahkan hingga di dalam menuliskan kata pengantar untuk mengemukakan sebuah landasan yang tepat, untuk memberikan semangat pada orang-orang Kristen yang merasa makin lama makin sendirian, menderita. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang telah dipilih dan dikhususkan oleh Dia yang perkenannya adalah yang utama. Perkenanannya yang utama. Sebagaimana dikemukakan juga di bagian lain dari Perjanjian Baru, doktrin pemilihan ini dipilih sejak semula, dibuat sesuai dengan tanggung jawab pribadi, sebagaimana dimungkinkan melalui penetapan Allah sejak semula. Ingat predestinasi ya. Nah itu ayat 2. Sebentar ayat 3,
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada anak kalimat terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya adalah mengawali pembahasan secara tepat dengan ungkapan pujian dan pengakuan akan peranan Allah, sumber segala kebaikan. Petrus mulai memberikan gambaran tentang kekayaan rohani para pembacanya, yaitu kekayaan yang tetap tersedia bagi mereka sekalipun mereka menghadapi berbagai ujian dan pencobaan dan penderitaan. Yang dikemukakan pertama adalah kelahiran baru. Ada kalimat yang karena rahmat-Nya telah melahirkan kita kembali. Itu artinya kelahiran baru, sehingga dapat memiliki, ada kalimat lagi, hidup yang penuh pengharapan, yang berpusat di sekitar kenyataan yang sudah sepenuhnya terbukti dan sering kali diberitakan, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Itu ayat 3. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Hasil dari kelahiran baru tadi ayat 3 adalah bahwa mereka menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Ada tadi anak kalimat suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat dihancurkan maksudnya, yang tidak dapat cemar. Ada kalimat tadi yang tidak dapat cemar itu tidak dapat dikotori artinya, yang tidak dapat layu, yang artinya senantiasa segar, dan yang tersimpan. Ada kata itu tadi ya, selalu dijaga, itu artinya di sorga bagi kamu, kata ayat 4. Bagi para pembaca surat Petrus yang sudah meninggalkan bagian mereka di warisan duniawi Israel, yaitu negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Itu ayat 4. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada anak kalimat yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Bagian yang senantiasa dijaga ini diperuntukkan bagi orang-orang yang, ada kalimat lagi, dipelihara dalam kekuatan Allah. Itu ayat 5. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Itu ada kalimat, potongan kalimat di ayat 6. Inilah sukacita Kristiani, tidak terpengaruh oleh situasi, berlawanan asas dengan dunia sekelilingnya. Sukacita inilah yang menyebabkan Paulus dan Silas tetap dapat bernyanyi, walaupun tubuh mereka penuh dengan luka akibat disesah, disiksa. Ayat 7. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Maksud dari kata semuanya itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kata yang dipakai membuktikan iman dalam ayat 7 tadi. Terkait erat dengan pengertian memperoleh pengakuan. Yang diutamakan adalah hasil akhirnya dan bukan prosesnya. Peragaan mutu abadi diri iman mereka ini yang muncul cemerlang sebagai hasil dari mengalami pencobaan tersebut, emas murni. Jauh melebihi kecemerlangan emas yang telah dimurnikan, yang sifatnya bisa musnah. Emas yang paling murni sekalipun bisa musnah. Ayat 8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ada frasa kamu mengasihinya, lalu frasa kedua kamu bergembira.
di ayat 8 itu. Kristus yang secara pribadi dikenal melalui iman merupakan sukacita orang percaya yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Speechless, kehabisan kata-kata. Ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pernyataan ini tidak mengacu pada masa depan, tetapi pada masa kini. Di dalam kasih dan iman mereka kepada Kristus, mereka memperoleh Dia yang adalah keselamatan dan sukacita. Ayat 10. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi. Ada kalimat itu. Para nabi sangat tertarik untuk mempelajari rencana keselamatan Allah. Itu maksud dari ayat 10. Ayat 11. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul setelah itu. Mereka meneliti, ada frasa itu, segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Itu kalimat panjangnya. Maksudnya ide mengenai keselamatan yang tersedia melalui Mesias yang menderita merupakan rahasia bagi para nabi. Bahkan sesungguhnya bagi semua orang Yahudi. Bagi nabi saja rahasia, apalagi orang Yahudi kebanyakan. Itu kira-kira maksudnya dari ayat 11. Ayat 12, ayat terakhir dari bacaan kita. Kepada mereka yang telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Ada kalimat, mereka bukan melayani diri mereka, para nabi sendiri, tetapi melayani kamu. Sebuah prinsip penting yang diilhamkan. Kadang-kadang Allah memilih untuk menyatakan sesuatu melalui kitab suci yang ada di luar jangkauan pemahaman penulis. Para penulis, tidak hanya Petrus. Jadi di sini terdapat Injil yang dianugerahkan melalui para nabi, diberitakan oleh para pengkhotbah yang diurapi Roh Kudus, sesuatu yang mengherankan para malaikat. Itu maksud dari ayat 12. Usul materi khotbah, Allah telah menyatakan rahmat-Nya yang besar melalui diri putranya, Yesus Kristus. Sehingga orang-orang pendatang di Asia kecil mengalami kelahiran baru dan hidup dalam pengharapan. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dipanggil Allah untuk mengemban amanat agungnya, yaitu go and make the world all of nations to have disciples, baptizing on the name of Father, on the name of Son, and on the name of Holy Spirit. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mereka dipanggil sebagai umat yang akan menyatakan inti berita Injil terkini, yakni kasih Kristus kepada dunia sekitar mereka. Oleh karena itu mereka harus menjaga hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Sebagai umatnya kita terpanggil untuk hidup taat dan kudus di hadapannya, agar dunia merasakan keberadaan kita dan menyaksikan kasih Allah melalui hidup dan kehidupan kita. Kristen yang dipanggil, Kristen itu pengikut Kristus. Kristen yang dipanggil adalah Kristen yang hidup dalam sejarah manusia, bukan Kristen yang ada di luar dunia, bukan pengikut Kristus yang ada di luar dunia. Selama kita menantikan keselamatan yang telah tersedia, kita tetap menjalani kehidupan bersama dengan semua orang yang ada di dalam dunia ini. Itu berarti bahwa Kristen, pengikut Kristus, kita
harus menghadapi berbagai pencobaan. Karena arus dunia yang berbeda dengan iman kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa seorang murid harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Teladan hidup sudah diberi, maka selayaknya lah kita sebagai muridnya meneladaninya. Pemeliharaan dan kekuatan yang Allah berikan sebagai tanda penyertaannya memampukan kita untuk setia. Singgung itu dalam khotbah kita. Demikian pendalaman Alkitab Rabu Siang episode 6. Selamat berkhotbah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendalami kitab 1 Korintus dan 1 Petrus. Kami hendak melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami berkhotbah pada minggu depan. Engkau bersama-sama dengan kami menjalankan tugas rasuli kami. Sisa hari ini dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, kami serahkan ke dalam tanggung, jaga dan lindungi kami. Ampuni dosa dan salah kami, dengar dan sauti doa kami. Ampuni salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di penelaan Alkitab Rabu Siang minggu depan, atau mari belajar Alkitab episode 7. Salam sehat, shalom. Praise the Lord. Praise the Lord.